berjanji melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang makmur? Yang makmur bukan rakyat, yang makmur yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah. Saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi, baik itu yang namanya konsesi terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Yang makmur PKI, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, kita melarat, kita menderita, kita susah, kita miskin. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Nah, gue nih nggak ngerti. Satu dikatain banci, dua ada kata-kata bahwa orang yang kaya adalah penduduk asing, ya kan, pendatang, Cina, gitu ya. Dan pribumi Indonesianya melarat. Yang makmur mana? Mana ada rakyat yang makmur? Setelah kamu jadi, mana rakyat yang makmur? Mana ada rakyat yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat. Yang berkaitan dengan teknologi, saya melihat juga yang pinter-pinter urusan teknologi ini sangat banyak sekali. Kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Yang sejahtera bukan rakyat, rakyat yang susah tambah susah, yang menderita tambah menderita, BBM naik. Nah, Atta Halilintar tuh gimana? Itu di dunia YouTube. Ria Ricis tuh gimana? Yang paling sukses tuh mereka berdua loh sekarang. Paling kaya dari YouTube, paling sukses di YouTube itu mereka berdua. Lah mereka berdua itu bukannya pribumi Indonesia ya? Ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati. Ini memerlukan sebuah kerja besar, tetapi saya melihat potensi ada. Tinggal merajutnya. BLK Komunitas merupakan unit fasilitas pelatihan vokasi pada lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, dan pasraman yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi guna memberikan bekal keterampilan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat di sekitar lembaga sebagai bekal untuk mencari kerja dan berwirausaha. Itu ternyata ada prakteknya langsung. Kita jadi bisa bikin PIN yang kita bisa bawa pulang. Kita jadi manusia yang lebih produktif. Kita bisa kerja di era modernisasi ini. Kalau kita mau usaha, kita tinggal beli alatnya, lalu kita kembangkan di rumah. Kita berdayakan tetangga kita supaya menjadi proyek yang besar dari hal-hal kecil, mulai dari promo-promo ke tetangga, yang dimana itu juga akan mengurangi pengangguran. Di sini saya merasa terbantu sekali dan sangat bermanfaat sekali. Pesan saya, semoga BLK Komunitas ini tetap berlanjut sampai tahun kedepannya agar bisa bermanfaat buat semua masyarakat. Apabila ini bisa dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif, saya meyakini ini bisa menarik gerbong-gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka mensejahterakan kita semuanya. Mas Farhan, tadi sudah diajari apa di BLK Komunitas? Desain grafis. Ceritain desain grafis apa, kayak apa gitu. Nanti akan saya bisa ini, biar santri-santri yang lain tahu. Misalnya, saya minta tolong didesainkan kemasan produk, ya kan? Saya punya barang, dikemas, kemudian didesainkan mereknya, namanya itu bisa, warnanya bisa. Ya, bisa. Pertama kita harus kesepakatan lewat desain brief dulu. Kesepakatan antara desainer dengan klien itu. Wah, ini kelihatan pinter banget sekarang. Karena apapun ke depan yang namanya teknologi, ini harus, mau tidak mau, kita harus
masuk ke sana. Karena kita ingin teknologi ini maslahat bagi umat, maslahat bagi masyarakat, maslahat bagi rakyat. Jangan sampai ini malah merusak, membuat hal-hal yang negatif bagi rakyat kita. Terus. Ya, setelah itu desain brief ketika sudah sepakat maka MOU. Ini sudah ini yang benar gini yang benar gini. Praktek dan kelihatan ini sebetulnya yang kita butuhkan. Ini kayak gini tadi. Ya. Oleh sebab itu kita semuanya harus siap dan kita bersama-sama NU untuk peradaban dunia. Ini foto yang di sini kan baru 5 menit kan, fotonya udah jadi ini. Ini yang sering saya bilang yang namanya kecepatan. Ke depan itu bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara gede mengalahkan negara kecil, bukan. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga kecepatan dalam setiap bekerja sekarang diperlukan. Ini contoh kecepatannya itu. Baru di sini 5 menit, fotonya sudah jadi. Dan Indonesia sekarang juga memimpin G20, menjadi keketuaan G20, juga ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia yang berpihak pada negara-negara miskin, kepada negara-negara berkembang, kepada negara-negara kecil, pada negara-negara kepulauan dalam segala hal, utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Indonesia juga akan menerima ketuaan presidensi G20 dari Italia. Indonesia akan menjadi ketua G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jadi bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia terlihat lebih keren gitu. Indonesia kayaknya sekarang sudah mulai diperhitungkan dalam dunia ekonomi, politik. Sebagai seorang presiden, dia sudah berhasil untuk menarik perhatian dunia internasional. Ratu Maksima juga menyebut aplikasi ojek online asal Indonesia menginspirasi untuk bantu UMKM di dunia. Inspiring examples I saw was in Indonesia. It's called Gojek. Gojek is a ride-hailing app which uses its digital ecosystem to help small businesses digitize their inventory management, marketing, payments, credits and sales. Now suddenly, these SMEs are connected to the larger world. Many of them make a leap forward and expand their business beyond their brick-and-mortar presence. Saya berharap agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik dan pasti bagi kita semuanya. Penyelenggaraan presidensi Indonesia G20 tahun 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Pertaruhkan reputasi politik. Jelas itu dia kerja itu luar biasa, kerja kerasnya. Mata saya Jokowi masih on the right track. He's the man gitu ya. Udah aku total dukung dia gitu ya. Aku anti gitu melakukan dukungan kayak gitu untuk dibayar. Gitu. Menjadi merdeka itu ada sebuah tahapan-tahapan perjuangan yang luar biasa. Sosok Pak Jokowi di mata saya itu adalah sosok yang sederhana yang mengutamakan kerja dan kerja. Kalau istilah saya sih low profile, high profit. Hampir belum pernah ngelihat presiden yang seperti itu di Indonesia. Ini presiden, dia pemimpin, tapi dia juga he gives service to his people dan yang penting rakyat itu bisa merasa dekat dengan dia.
Semoga Bapak bisa menjalankan semua pekerjaannya dengan baik. Banyak yang cinta sama Bapak, yang mendoakan yang terbaik, dan semoga Bapak bisa bersama-sama mewujudkan